Minasan tomo, kali ini aku ingin merangkum 5 time loop yang terjadi di Steins Gate. Time loop yang dimaksud bukan seperti OKB yang terus mengulang waktu dan mengalami kejadian sama dalam periode tertentu. Tapi kita akan bahas soal teknis time travel yang ada di Steins Gate. Time travel di Steins Gate menggunakan prinsip CTC, Closed Time-like Curve. CTC adalah keadaan di mana ruang dan waktu dibelokkan dengan sangat ekstrim, sampai timeline-nya benar-benar berbalik dan membentuk looping. Dengan kata lain, masa depan adalah bagian dari masa lalu. Apa saja itu? Pertama, pertemuan pertama Kurisu dan OKB. Di episode pertama, OKB masa depan sempat bertemu Kurisu, terus nanya dengan OKB yang belum pernah ketemu Kurisu di masa itu. Kemudian di masa depan, OKB balik ke masa lalu dan nemuin Kurisu. Timeline ini membuat waktunya tertutup karena peristiwa OKB yang bertemu Kurisu sudah terjadi di masa lalu. Kedua, teriakan misterius. Di episode pertama, OKB mendengar teriakan yang berasal dari lantai 8 di gedung radio dan melihat Kurisu yang terbaring berlumuran darah. Kemudian di masa depan, OKB balik ke masa lalu, terus memalsukan kematian Kurisu dengan menusuk lukanya sendiri yang membuatnya berteriak sehingga OKB di masa itu datang melihatnya. Ketiga, lagu Kagari. Di Steins Gate Zero, Kagari mendengar lagu yang tak diketahui asal-usulnya. Setelah ditelusuri, hasilnya yang pertama Kagari mendengarnya dari Mayuri, lalu dari Suzuha, Yuki, ibunya OKB, dan OKB mendengarnya dari Kagari. Balik lagi ke awal. Rantai ini terjadi karena Kagari balik ke masa lalu dan bertemu OKB saat masih SD. Kita tahu sebenarnya lagu itu berasal dari Mayuri masa depan ketika mengadopsi Kagari. Tapi kalau OKB tahu lagu itu dari Kagari, kenapa OKB nggak bisa mengingatnya? Menurutku, karena OKB mengalami banyak pergeseran garis dunia, dan ketika reading Steiner-nya aktif, dia hanya mengingat kejadian di garis dunia sebelumnya. Jadi ingatan OKB berasal dari dunia di mana dia nggak ketemu Kagari di tahun 2005. Keempat, Dimel, OKB, dan Daru. Di Steins Gate Zero, sebelum Suzuha dan Mayuri pergi ke tahun 2010, Suzuha menerima Dimel dari Daru masa depan tahun 2025. Kemudian di masa depan, mereka juga membuat 2 Dimel yang masing-masing akan dikirimkan ke OKB 2010 dan Suzuha 2011, yang berisi operasi Skull dan operasi Arclight. Kelima, siapa penyumbang komputer IBN di kuil Yanabayashi? IBN pertama kali ditemukan di kuil Rukaku setelah ada yang menyumbangkannya di tahun 2000. Kemudian IBN itu hilang setelah OKB menggerakkan garis dunia. Maka dari itu Suzuha pergi ke tahun 1975 untuk mendapatkan IBN kembali dan mempercayakannya pada OKB di 2010. Suzuha hidup di masa lalu sampai tahun 2000 dan dialah yang menyumbangkan IBN ke kuil. Pada akhirnya OKB berhasil kembali ke timeline di mana IBN masih ada di kuil. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana bisa IBN sudah ada di kuil pada tahun 2010, sedangkan Suzuha masih belum pergi ke tahun 1975? Mana yang awal dan mana yang akhir? Itu aja yang bisa aku bahas. Kalau ada yang kurang bisa tambahkan di komentar ya. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi. Jane.